Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kebaikan dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya kemudian berangkat umroh qadha. Kita tahu sebelumnya di dalam perjanjian Hudaybiyah, saat di tahun ke-6 Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berencana untuk umroh, maka dicegah dan seterusnya sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi salah satu poinnya ya adalah orang-orang Islam baru boleh setahun kemudian masuk Mekah. Dan di tahun inilah kemudian di tahun ke-7 Rasulullah SAW berhasil untuk kemudian memasuki kota Mekah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau. Dan kelak kemudian ketika beliau SAW bersama dengan para sahabatnya berhasil untuk melakukan umrah tersebut, di ayat 27 dari surat Al-Fath, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar membenarkan atau menaikkan janjinya, ya, apa yang dimimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhasil masuk Masjidil Haram. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan itu sebagaimana kita tahu perjalanan Madinah ke Mekah 8 hari, ya. Rasulullah SAW segera kemudian memerintahkan para sahabatnya, sebelumnya kalau pakaian ihram itu ya udah dipakai penuh, ya, tertutup semuanya. Tetapi pada tahun itu, ya, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk ittiba, yang kemudian untuk berikutnya menjadi syariat ketika kita berikhram itu ittiba berupa dibukanya pundak bagian kanan, ya. Untuk apa itu? Salah satu para mu'arrikh menjelaskan, ya, di antara mu'arrikh menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membuka yang kemudian kita sebut dengan ittiba itu, ya, membuka pintu, membuka pundak kanannya itu untuk menunjukkan betapa kaum muslimin itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kekar, orang-orang yang Masya Allah terampil, ya, yang terengginas, yang tetap tegak, kuat dan sebagainya, ya. Maka baru datang itu sudah kemudian segera diperintahkan untuk tawaf, ya, untuk tawaf, dan di 3 putaran pertama itu diperintahkan, disunnahkan untuk lari-lari kecil, ya. Orang-orang Mekah kita tahu karena di tahun itu, ya, itu pamornya sudah meredup luar biasa, kaum muslimin apalagi pasca kemenangan perang Khaybar itu juga menjadi luar biasa, pamornya naik tajam, ya, kekuatannya juga luar biasa. Maka saat kemudian mereka di tahun itu umrah masuk ke Masjidil Haram, orang-orang Mekah ini sembunyi. Ada beberapa sembunyi, ada beberapa yang di bukit, ya, Abu Qubais untuk melihat, nonton dan sebagainya, ya. Karena itu Rasulullah SAW perintahkan tadi untuk ittiba, ya, untuk menunjukkan kekuatan dari kaum muslimin. Yang kedua, Rasulullah sunnahkan untuk dalam putaran yang ketiga, tiga putaran pertama itu disunnahkan untuk lari-lari kecil. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usai kemudian tawaf, ya, disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Dan apa surat yang dibaca? Surat yang dibaca adalah Masya Allah, ya, ringkas saja, ya. Ini bisa dipakai juga untuk para ayah ketika mengimami tarawih, ya. Yang simple, ya. Apa? Yang pertama adalah surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah Qul huwallahu ahad, ya. Justru surat ini, ya, menjadi disunnahkan ketika salat sunnah ba'da tawaf, untuk meneguhkan dan menegaskan kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, tentang prinsip Islam, ya, bahwa Islam tetap teguh, ya, lakum dinukum waliyatin, akan tetapi komitmen keistiqomahan kaum muslim terhadap ajaran agamanya itu membuahkan hasil. Akhirnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Prinsip tauhid itu kemudian bisa ditegakkan kembali untuk mengikuti ajaran yang telah diwariskan oleh kakek
atau datuknya Rasulullah SAW, yakni Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara rukun umroh setelah kemudian tawaf, maka kemudian berikutnya adalah sa'i. Nah, pada waktu mau sa'i inilah kemudian orang-orang Ansor itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, izinkan untuk tidak ikut sa'i." Loh, emang kenapa? Ya. Emang kenapa? Ceritalah orang Ansar kalau sebelumnya ketika mereka ini di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, saat sa'i ya, di antara Bukit Safa dan Marwah itu ada patung besar namanya patung Manat ya. Nah, di dekat patung Manat itu kemudian ada pohon ya. Di tahun-tahun sebelumnya ketika mereka masih jahiliyah, saat sa'i itu dari Safa kemudian sampai tengah-tengah di patungnya Manat itu kemudian mereka tawaf ya. Mereka ngelilingin patungnya Manat ini dan kemudian menuliskan maksud, tujuan, permintaan dan seterusnya, permohonan dan seterusnya digantungkan ke pohon di dekat patungnya Manat tersebut ya. Setelah putar kemudian ke Marwah. Setelah dari Marwah begitu lagi, putar lagi dan seterusnya ya. Karenanya ketika kemudian pasca tawaf di tawaf qadha bersama dengan Rasulullah SAW, orang-orang Ansor ini kemudian menyampaikan kepada Nabi, izinkan kami tidak ikut bersama untuk sa'i ya, untuk sa'i. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 158 di surat Al-Baqarah ya, bahwa innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah siar-siar bagian dari siar-siar Allah yang artinya juga menjadi bagian rukun dari haji ataupun umrah ya. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang haji ataupun umrah ya, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak berdosa ketika mereka melakukan sa'i. Maksudnya adalah, maksud dari tidak berdosa ini adalah tidak sebagaimana yang difahami oleh, kalau kita membaca ayatnya atau membaca terjemahnya orang Indonesia ya, kalau sesuatu itu tidak berdosa berarti dilakukan nggak apa-apa ya, tapi tidak dilakukan berarti lebih baik. Oh iya gitu kan. Ternyata bukan demikian maksud dari tidak berdosa. Saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ditanya oleh Urwah bin Zubair tentang ayat ini, beliau kemudian menjelaskan peristiwa ini. Dan peristiwanya adalah ya keengganan dari orang-orang Ansor untuk ikut karena khawatir berdosa, di mana dulu di masa jahiliyah mereka suka mengelilingi atau kemudian meminta kepada patung Manat yang ada di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Maka Allah menegaskan bahwa fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima ya. Walaupun masih ada di situ ya, sedangkan engkau sudah keluar dari, sudah tidak musyrik lagi dan sudah masuk Islam, sudah beriman, maka ya ketika kemudian engkau melakukannya karena Allah, engkau melakukannya dengan cara yang benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu tidak berdosa. Nah, ini yang di awal pernah kita sampaikan, pentingnya kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah sehingga ketika kita membaca ayat Al-Qur'an kita bisa memahaminya lebih baik, lebih komprehensif dan kemudian tidak salah faham, tidak gagal faham. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca kemudian perjalanan umroh ini ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Antara lain dalam perjalanan rombongan umroh itu, umroh qadha, itu ada adiknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Walid ya. Walid bin Walid ini sudah muslim ya. Pada waktu itu tentu kemudian dia bermaksud untuk mencari kakaknya, tapi tidak ditemukan ya. Karena memang waktu itu Khalid bin Walid dia sembunyi ya, dia sembunyi, tidak ingin diketahui, tidak ingin melihat dan seterusnya. Beberapa orang-orang kafir Quraisy itu melihat ya. Nah, kenapa? Karena Khalid bin Walid ini sudah ada rasa tertentu ya. Pasca dia diperintahkan bersama dengan 500 pasukan ya untuk mencegat orang-orang Islam ya, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin saat rencana di tahun ke-6 kemarin mau umroh tersebut ya. Nah, pada waktu beliau si Khalid bin Walid ini ya mengawal ya, maksudnya menakut-nakuti dan seterusnya ya, itu kemudian diperintahkan
oleh pimpinan kafir Quraisy ya untuk orang-orang agar saat kaum muslimin itu sholat maka kemudian diserang ya. Pokoknya dibikin gara-gara lah, dibikin gara-gara ya. Nah, oke, Khalid bin Walid kemudian sudah siap atas perintah tersebut dan kemudian menunggu waktu sholat dari pasukan kaum muslimin ya, rombongan dari kaum muslimin. Saat kemudian sholat itu Khalid bin Walid melihat ya 1.400 rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Nah, ketika sholat ya, saat kemudian rukuk ya, itu ternyata yang rukuk separuh ya, yang di belakangnya ini berdiri dan menjaga ya. Kaget ini Khalid, loh, wah ini nggak mungkin ini. Emang siapa yang memberitahu rencana penyerangan? Pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Kemudian sampai sujud selesai, kemudian berdiri ya, yang belakang tadi itu kemudian menyelesaikan salatnya 1 rakaat dan begitu seterusnya. Nah, itu mulai ada rasa di dalam diri Khalid bin Walid. Oh, ini memang jangan-jangan memang benar ini dari Tuhan, ini dari Allah ini ya. Ini ajaran agama yang dibawa Muhammad. Mulai tertarik. Nah, di pasca umrah qadha ini ya, adik beliau Walid bin Walid itu akhirnya karena mencari-cari tidak ketemu, akhirnya menitipkan surat ya. Dan sampailah kemudian surat itu kepada Khalid bin Walid. Saat dibaca suratnya ya, itu isi suratnya adalah saya mencari-carimu kok enggak ketemu ya. Ini ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Betapa Khalid bin Walid yang cerdas, yang kuat, yang hebat, ini masa orang sekelas dia itu tidak bisa melihat kebaikan dan kehebatan dari ajaran Islam, di mana orang-orang kafir Quraisy sekarang sudah nggak punya kekuatan, ya, nggak punya kekuatan. Nah, teman-teman semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasnya kemudian Khalid bin Walid akhirnya tertarik untuk kemudian segera mau masuk Islam, ya, sehingga dia berangkat, ya, ketika berangkat kemudian bersama dengan beliau itu Amr bin As. Saat kemudian bersama dengan Amr bin As itu ketemu dengan Amr bin As. Ya, itu saling bertanya, mau kemana kamu? Kata Khalid bin Walid, ini orang kalau macam-macam bisa saya ladenin ini, ya, bisa saya jabanin. Akhirnya saya mau ke Madinah. Kenapa? Ya, mau masuk Islam. Sama dong, kata Amr bin As. Ya. Dan kemudian bertemu dengan pada akhirnya 3 orang, yakni Utsman bin Talha. Utsman bin Talha adalah seorang yang mengantarkan Ummu Salamah waktu berangkat hijrah, ya. Karena dia masih kafir, ya, mengantarkan. Setelah itu kemudian jiwa kesatrianya dan kesucian kehanifannya itu mengantarkan saja. Begitu mengantarkan, tetap menjaga kesucian seorang wanita, maka kemudian setelah sampai pulang, ya. Nah, mereka bertiga, Utsman bin Talha, Khalid bin Walid, Amr bin As, itu kemudian hijrah ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mekah benar-benar telah menyerahkan jantung hatinya. Panglima perang besarnya Khalid bin Walid, menteri luar negerinya Amr bin As, dan juga Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Ketiga-tiganya kemudian sudah masuk Islam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pas sekali lagi hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang kilang gemilang pasca perjanjian Hudaybiyah, pasca Bai'atur Ridwan, itu adalah kemenangan yang luar biasa yang didapat oleh kaum muslimin, sampai kemudian ketika di tahun ke-7 ini berhasil umrah qadha, ya, begitu banyak kaum muslimin dari berbagai macam suku di sekitar Madinah dan Makkah itu yang kemudian mereka masuk Islam, dan juga orang-orang kafir Quraisy pun tokoh-tokohnya itu banyak sekali yang kemudian mulai masuk Islam. Nah, tentu ya pasca kemudian masuk Islamnya ini, perjanjian yang kemarin ada salah satu poinnya adalah perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun tentu masih berlaku, tetapi ya pada tahun itu kemudian terjadi sebuah tragedi, tepatnya bisa disebut sebagai sebuah pengkhianatan atas perjanjian. Ya. Apa itu? Ya, suku yang merupakan sekutunya orang-orang Quraisy, yakni Bani Bakar, namanya Bani Bakar. Ya,
itu sekutunya orang-orang Quraisy. Salah satu poin di perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy boleh mencari sekutu siapa saja. Kaum muslimin, orang-orang Islam, Rasulullah dan kaum muslimin juga boleh mencari sekutu siapa saja, ya. Nah, kemudian pasca perjanjian Hudaybiyah itu Bani Bakar itu menjadi sukunya Quraisy, dan kemudian ada satu suku yang sebelumnya kepala sukunya itu diminta untuk melakukan negosiasi bersama dengan Nabi, ya, oleh orang-orang Quraisy dalam menjelang detik-detik perjanjian Hudaybiyah, ya, yakni Budail bin Warqa, ya, Al-Khuzai. Tokoh dan pemimpin Bani Khuza'ah ini, ya, itu pasca diutus oleh orang-orang Quraisy untuk berdialog dengan Nabi, ternyata kemudian menyatakan kepada orang-orang Quraisy, sudah biarkan sajalah Muhammad masuk, gitu kan, ya. Maka kemudian diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dasar badui kampung nggak guna, gitu kan. Marah dia, ya. Dongkol, marah. Hampir terjadi peperangan tapi bisa didamaikan oleh Abu Sufyan, tetapi dongkol dan marahnya itu hingga akhirnya begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah itu akhirnya bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika pasca di tahun ke-7 Hijriah ini, ya, tahun ke-7 Hijriah ini ada Bani Bakar yang sedang bertikai dengan suku Khuza'ah. Nah, orang-orang Quraisy ini kemudian membantu Bani Bakar. Bani Bakar minta bantuan orang-orang Quraisy dan kemudian mereka bermaksud untuk melakukan penyerbuan kepada orang-orang Bani Khuza'ah, ya. Mengetahui yang demikian, maka kemudian Budail bin Warqa segera datang kepada Nabi SAW menyampaikan bahwa ini orang-orang Quraisy, ya, bersekutu dengan Bani Bakar mau menyerang kami. Akhirnya Rasulullah SAW segera mempersiapkan 10.000 pasukan. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai pemimpin besar, panglima besar, ya, Abu Sufyan mendengar gelagat ini. Gelagat di mana Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin mulai mempersiapkan 10.000 pasukan, ya. 10.000 pasukan. Kemarin waktu kita bahas tentang perang Ahzab, ini adalah perang sekutu dari orang-orang Quraisy, suku Ghatafan, orang-orang Yahudi dan sebagainya, ada 10.000 pasukan. Jumlah pasukan terbesar yang pernah ada di bangsa Arab. Tetapi kemudian di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW berhasil kemudian mengumpulkan pasukan 10.000 pasukan, ya. Sementara orang-orang Quraisy pada waktu itu dalam kondisi drop. Pamornya sudah jatuh, kekuatannya sudah tidak ada, panglima besarnya Khalid bin Walid, Menteri Luar Negerinya Amr bin As, pemegang kunci Ka'bahnya Utsman bin Talha, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya sudah mulai masuk Islam, ya. Maka perasaan Abu Sufyan, aduh, bagaimana ini? Mengetahui demikian, segeralah kemudian Abu Sufyan ini lari datang ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama datang ke putrinya, ada namanya Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ya, yang waktu itu sudah menjadi Ummul Mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat pertama yang dituju oleh Abu Sufyan untuk nantinya segera menemui Nabi itu adalah rumahnya putrinya tersebut, Ummu Habibah. Begitu nyampe ke rumah putrinya, ya, itu di tempat ruang tamunya itu kan ada bantal yang biasa dipakai untuk tempat duduk, ya. Ada bantal-bantal untuk tamu, untuk tuan rumah dan sebagainya. Nah, itu ada bantal, maka kemudian Abu Sufyan akan duduk. Saat akan duduk itu, ya, bantal tersebut kemudian langsung diambil oleh Ummu Habibah. Loh, putriku, apa-apaan ini? Ya, ini saya mau duduk, ya. Bukan demikian wahai ayahku, ini adalah bantalnya Rasulullah SAW dan tidak patut untuk kemudian engkau duduk di dalamnya atau di atasnya, ya. Ini adalah cara kami. Seperti itukah sikap putri kepada ayahnya? Bukan demikian. Sekali lagi, ini adalah penghormatan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, keki luar biasa si Abu Sufyan. Dan seperti apa berikutnya upaya Abu Sufyan untuk kemudian melobi Rasulullah SAW tetap
tunggu dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah pada sesi berikutnya menjadi lebih menarik lagi, karena Rasulullah SAW memiliki sikap yang juga luar biasa terhadap apa yang lobby yang nanti akan disampaikan oleh Abu Sufyan. Tetap menarik insyaallah, dan tetap bersama dengan kami sharing sirah, mendalami kisah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.